Ini teman-teman kami dan tetangga kami di lingkungan sekitar. Mereka memeluk agama dan keyakinan yang berbeda dari kami orang Muslim. Menurutku sih kalau punya temen yang beda agama itu malah lebih seru ya daripada kalau punya temennya yang berbeda, yang sama keyakinan. Eh, Lebih bisa kayak ya kembali lagi sih kayak toleransinya. Jadinya kita tuh tahu kalau misalnya kan aku Kristen Protestan nih. Waktu dulu awal SMP itu aku baru punya temen yang Muslim atau Hindu, Buddha dan lainnya itu. Jadinya tuh aku lebih tahu kayak oh ini loh jamnya dia kalau waktunya ibadah itu kayak gimana. Terus dia ibadahnya kayak gimana. Jadi itu malah lebih kita tuh bisa lebih tahu masing-masing sama jadinya ya lebih nambah pengalaman baru aja sih, ada ilmu baru gitu. Berteman dengan teman yang berbeda agama bukan suatu hal yang susah untuk dilakukan, tetapi juga bukan suatu hal yang mudah. Selain sebagai perwujudan ukhuwah watoniyah, kami juga harus fokus kepada ibadah masing-masing. Sebagai contoh, dari hal kecil yang kami selalu lakukan, yaitu berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing sebelum makan. Selain itu, ukhuwah Islamiyah juga penting bagi kami, karena Islam mengajarkan bahwa setiap Muslim merupakan saudara bagi Muslim lainnya. Ya, saya pernah merasakan hal itu. Saat saya berteman dengan orang yang seagama, untuk mengucapkan salam dan beribadah itu lebih gampang daripada teman yang berbeda agama. Hal itu membuat saya lebih senang untuk berteman dengan orang yang seagama ditimbang untuk berteman dengan orang yang berbeda agama. Dari beberapa narasumber yang ditanya tentang bagaimana rasanya mempunyai teman yang berbeda agama, kami jadi tahu bahwa dalam menjalani hidup, segala sesuatunya haruslah imbang sesuai porsinya, seperti ukhuwah Islamiyah dan watoniyah. Salah satu bentuk implementasinya yaitu adanya masjid yang bersebelahan dengan rumah ibadah agama lain. Bisa kita lihat di sini bukti nyata adanya rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin tersebut. Ialah mencerminkan bahwa ajaran agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan hal yang dapat membawa kedamaian, ketenangan, dan keamanan bagi seluruh hal yang ada di alam semesta. Untuk menjaga kedamaian pun perlu adanya usaha seperti di masjid. Pengeras suara hanya terpasang di dalam, kemudian tidak ada beduk, dan di gereja tidak ada lonceng. Itu merupakan wujud toleransi di antara pemeluk agama agar tidak ada yang terganggu satu sama lain. Kalau menurut aku sih udah kewajiban manusia saling menghormati dan menghargai sesama. Sebab manusia diciptakan dengan latar belakang yang berbeda termasuk keyakinan kan. Ya, kalau selama tidak ada perselisihan, jadi tidak sama sekali mengganggu. Justru apabila ada ibadah atau hari raya besar umat Kristen seperti Natal, halaman masjid pun dapat digunakan sebagai tempat parkir jemaat gereja. Pun juga pengurus masjid dan warga juga akan mengamalkan kelangsungan ibadah. Kalau menurut aku sih, biasanya sih kayak gitu. Oh ya biarin, itu kan hak dia. Begini aja caranya. Kayak saya di sini. Kadang-kala ya kalau lagi masjid di sana, karena kan saya nih berteman nih sama pengurus masjid juga dari kecil juga. Dia pengurus masjid di sekarang ya, Haji Abu Bakar. Saya pengurus di sini. Kecil tuh kita main hujan-hujanan di situ, main bulu situ, main sepak bola di situ. Gede dia saya. Tapi kalau kita lagi pesta, tetap dia datang ke sini. Misalnya dia mau ledan atau apa, pasti kan dia ngomong. Besoknya ada mau naruh mobil banyak nih, ada mau dan begini. Ya saya nyusul ke sana. Nah saya juga bilang sama dia, saya ini besok ada pesta begini-begini. Dia datang mesti. Kita tuh kalau makanya saya bilang jangan salah satu menyinggung gitu.
Kalau toleransinya saling membantu itu oke. Jangan menyinggung. Tidak ada masalah untuk saya karena saya sudah terbiasa tinggal di lingkungan umum, di pemukiman warga biasa dan sederhana, di mana toleransi yang diperlihatkan sangat kuat, ditambah lagi saya sedari kecil sudah bersekolah di sekolah umum negeri, yang mana saya sudah beradaptasi hidup berdampingan dengan umat muslim.